Halo teman-teman, selamat datang di channel KNF. Kembali lagi bersama aku. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Delicious yang dirilis pada tahun 2021. Kira-kira bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja kita mulai. Pria ini bernama Pierre. Dia adalah koki pribadi seorang bangsawan Prancis bernama Ducomfort. Pierre ini seorang duda. Dia dan juga anaknya yang bernama Benjamin sudah bertahun-tahun bekerja di istana megah. Di tengah kesibukan mengawasi masakan para juru masak lainnya, pelayan istana bernama Yasin datang lalu menyampaikan pesan kalau Duc dan tamu-tamunya suka makanan buatan Pierre hari ini. Mereka bahkan meminta Pierre membuatkan makanan lagi agar tak mengecewakan Duc. Di sini Pierre langsung menyuruh salah satu koki mengantarkan hidangan baru buatannya yang diberi nama Le Délicieux atau dalam bahasa Inggris disebut Delicious. Pada abad 18, banyak cara yang dilakukan para bangsawan untuk menunjukkan seberapa kaya dan berkelasnya mereka. Mulai dari memakai baju bagus, membangun istana mewah, hingga menunjukkan beberapa enak masakan koki pribadi mereka. Waktu para tamu sedang makan, Duc memanggil Pierre untuk mendengar komentar tamu-tamunya datang masakan terbaru Pierre. Satu persatu, tamu mulai memuji hidangan Pierre. Sayangnya, ada satu tamu yang tak suka. Ia bilang rasa makanan ini seperti sampah dan hanya cocok dimakan oleh babi. Mendengar hinaan barusan, semua orang pun tertawa berbahak-bahak. Karena merasa harga diri bangsawannya jatuh gara-gara masakan Pierre, Duc membentak dan menyuruhnya berlutut minta maaf. Namun sebagai koki, Pierre juga punya kebanggaan. Dia tak terima masakannya dihina meski telah bertahun-tahun lamanya mengabdi. Daripada minta maaf, Pierre lebih memilih pergi dari istana. Ia bersama Benjamin pun pulang ke rumah ayahnya. Malam hari saat sampai, ternyata rumah sang ayah sebagian sudah hancur. Tetangganya ayahnya yang bernama Jacob cerita beberapa bulan lalu ayah Pierre meninggal akibat sakit parah. Para warga miskin yang biasa datang meminta roti kecewa semenjak ayah Pierre meninggal tak ada makanan gratis lagi. Mereka pun merusak barang-barang rumah untuk mencari makanan. Karena tak punya tempat tinggal lain, malam ini Pierre terpaksa harus tidur di tempat seadanya. Esok hari, selesai berberes-beres, ada pria datang numpang makan di rumah Pierre. Jadi dulu, rumah Pierre ini terkenal sebagai tempat istirahat dan tempat makan untuk para musafir yang kelelahan. Biasanya, mereka akan membayar makanan tersebut seikhlasnya. Karena Pierre sedang ke gudang, Benjaminlah yang memasak untuk pria tersebut. Di gudang, Pierre dihampiri seorang wanita bernama Louise. Louis cerita dulu dia juga adalah juru masak dan seluruh juru masak di negeri ini pasti tahu kehebatan Pierre. Tadi pagi, waktu temannya memberitahu kalau Pierre baru saja berhenti kerja, Louis langsung ikut berhenti kerja juga agar bisa belajar ilmu masak dari Pierre. Sayangnya, tanpa basa-basi, Pierre menolak mengajari Louis. Malamnya, saat sedang makan, Benjamin bertanya, kenapa ayahnya tak melamar menjadi koki pribadi di istana bangsawan lain. Ia yakin bila para bangsawan itu mencicipi masakan sang ayah, mereka pasti akan ketagihan. Pierre pun menjawab, dia telah puluhan tahun bekerja di dapur istana Duc. Baginya, dapur di sana sudah seperti rumah sendiri. Sekarang ini, dia cuma lagi ngambek. Tapi jika nanti Duc datang lalu memintanya kembali ke istana, maka Pierre akan kembali. Besok pagi, Pierre melihat Louis ada di gudangnya. Louis kembali memohon agar Pierre mau mengajarkannya memasak. Ia tak keberatan bila harus membayar asalkan Pierre menerimanya sebagai murid. Sebenarnya Pierre tak ingin menerima Louis karena di masa itu
perempuan dianggap tak pantas menjadi koki. Namun, sikap pantang menyerah Louis membuat Pierre kagum. Ia pun akhirnya setuju mengajari Louis. Hari demi hari berlalu, Louis terus belajar melayani tamu, membantu mencuci serta mengurus peternakan Pierre. Hingga suatu hari, mereka mempergoki anak-anak panti asuhan mencuri tepung Pierre. Di situ tak marah, ia justru mengatakan besok akan melakukan hal yang dulu selalu dilakukan ayahnya, yaitu membagikan roti-roti gratis untuk anak-anak panti asuhan. Mendengar ucapan Pierre, Louis tersenyum senang. Sambil membuat roti, Pierre bertanya, kenapa Louis berbohong? Ia tahu dari cara berjalannya, Louis bukanlah juru masak. Dari cara jalannya, dia mengamati hanya ada dua kemungkinan, yaitu Louis adalah bangsawan atau pelacur. Karena terus-menerus didesak, Louis pun jujur. Sebenarnya, dia dulu memang seorang pelacur. Louis tahu pekerjaannya salah, maka dari itu dia memutuskan untuk bertaubat dan berusaha belajar menjadi koki yang hebat demi membuktikan kalau dia layak dapat kesempatan kedua. Mendengar kejujuran tersebut, Pierre tersentuh. Mereka lalu pergi ke hutan. Di sana, Pierre menyuruh Louis mencari beberapa tumbuhan yang bisa dimakan. Sepulang ke rumah, Pierre menjelaskan mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Malamnya, Pierre kembali mengajarkan Louis tentang berbagai jenis bumbu dan bahan masakan. Sebagai koki, Louis harus melatih indera perasanya. Pierre lalu menyuruh menutup mata, kemudian menyuapi satu persatu bahan makanan. Di momen itu, perlahan-lahan Pierre mulai terpesona dengan kecantikan wajah Louis. Karena terbawa suasana, dia menciumnya. Tapi mendadak Louis membuka mata dan langsung menodong pisau ke leher Pierre. Besok pagi, Pierre melihat Louis sedang melayani dua tamu yang makan di rumahnya. Waktu Louis masuk, agar tak canggung, Pierre berusaha mengajaknya bicara. Dan ia mengatakan kalau semalam dia khilaf dan menyesal. Pierre berjanji kejadian itu tak akan terjadi lagi. Untungnya, Louis masih mau memaafkan. Mereka berdua pun sepakat melupakan kejadian semalam. Beberapa hari kemudian, Hyacinthe berkunjung ke rumah Pierre untuk menyampaikan pesan dari Duke. 2 minggu lagi, Duke akan mengadakan pesta makan menyambut teman-teman barunya dari kota Paris. Tapi Duke ingin membuat acara pesta makan itu di rumah Pierre. Pierre tak perlu khawatir, nantinya dia akan mengirimkan beberapa pelayan membantu mendekorasi tempat ini agar menjadi tempat mewah yang pantas untuk para bangsawan. Sebelum pergi, Hyacinthe meminta Pierre memasak hidangan terbaiknya karena jika Duke puas, maka mungkin Duke akan menjadikan Pierre koki pribadinya lagi. Pierre pun menerima tawaran tersebut. Besoknya dengan semangat, Pierre menjelaskan konsep dekorasi serta hidangan apa yang akan dia hidangkan di acara pesta nanti pada Benjamin, Louis dan juga Jacob. Tak lama kemudian, pelayan dari istana datang membawa bahan makanan pesanan Pierre. 1 minggu berlalu, pengawal utusan Duke berkunjung lalu memberikan surat. Ketika dibaca, Pierre kaget. Dalam surat tersebut tertulis kalau acara akan dimajukan jadi besok. Pierre di situ pesimis, dia tak yakin bisa menyiapkan semuanya besok. Namun dengan percaya diri, Louis meyakinkan besok semuanya pasti sudah siap. Waktu utusan pergi, Pierre memarahi Louis kenapa ikut campur padahal bukan dia yang masak. Di tengah perdebatan, tiba-tiba terdengar suara drum-drum minuman berjatuhan. Saat diperiksa, mereka syok melihat Jacob tertimpa minuman hingga luka parah dan meninggal dunia. Setelah pemakaman Jacob, Pierre menyuruh semua kembali bekerja. Mereka harus segera menyelesaikan persiapan demi kelancaran acara besok. Malamnya,
Terlihat Pierre masih terus memasak. Ia sudah tak peduli lagi dapurnya berantakan, asalkan besok masakannya selesai sebelum rombongan Doug datang. Waktu memeriksa puding di gudang, Benjamin ada di sana. Dengan kesal, Benjamin bertanya, kenapa sang ayah masih saja terus masak, padahal tadi siang Jacob baru saja meninggal dunia. Apakah perasaan Ayan itu sudah mati? Lalu Pierre menjawab, dia tak menangis bukan berarti dia tak sedih. Namun sesedih apapun hatinya saat ini, dia tak punya waktu untuk menangis karena masih terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Ketika ayah dan anak itu berdebat, Benjamin tak sengaja menyenggol minyak. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Louis mengobati tangan Pierre yang tadi terbakar. Pierre benar-benar sedih. Dengan kondisi seperti ini, acara besok tak mungkin bisa siap tepat waktu. Apalagi sekarang dia akan kesulitan memasak karena tangannya terluka parah. Louis berusaha menyemangati. Ia mengatakan masih ada 9 jam lagi sebelum Doug datang. Yang perlu Pierre lakukan hanyalah percaya pada Louis. Keesokan paginya, mereka berdua pun mulai memasak. Melihat Louis begitu serius mendengarkan arahnya, Pierre lagi-lagi terpesona. Tak lama kemudian, pelayan dari istana datang, lalu mulai mendekorasi halaman rumah Pierre. Waktu semua orang sedang sibuk, Louis diam-diam memasukkan racun ke salah satu makanan. Tepat ketika persiapan acara selesai, terlihat rombongan Doug sampai di rumah Pierre. Anehnya, bukan berhenti, para rombongan bangsawan tersebut justru malah terus melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian, Pierre langsung membaca surat yang berisi tentang pembatalan pesta. Tadinya, Doug mengira rumah Pierre bagus, tapi ternyata cuma rumah kecil. Doug malu dan memilih tempat lain. Louis sangat marah. Dia mengamuk sampai merusak dekorasi. Mendadak amarahnya berganti kepanikan saat Benjamin akan memakan makanan yang tadi dia masukkan racun. Lalu buru-buru membuang makanan tabut. Melihat sikap aneh Louis, Pierre curiga. Dalam rumah, ketika Pierre hanya berdua dengan Louis, Pierre kembali memaksanya mengaku. Karena terpojok, Louis akhirnya mengakui rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Alasan Louis ingin menjadi murid Pierre sebenarnya untuk membunuh orang yang telah menghancurkan hidupnya. Sebelum bertemu Pierre, Louis adalah istri seorang bangsawan kaya dan suaminya sudah lama menjadi rekan bisnis. Hingga suatu hari, Doug jatuh cinta dengan Louis lalu merayunya. Karena Louis menolak cintanya, Doug pun sakit hati dan berbuat nekat. Doug tega membunuh suami Louis, bahkan mengambil seluruh harta di rumahnya. Semenjak kejadian itu, Louis bersumpah akan balas dendam. Mendengar cerita barusan, Pierre sangat kecewa dan mengusir Louis. Besoknya, Benjamin mencoba menahan agar Louis tak pergi. Sementara Pierre yang hatinya masih kecewa ingin pergi menenangkan diri. Tapi gara-gara gak bisa naik kuda, dia malah jatuh terus keseret kudanya. Akibat kejadian itu, Pierre luka-luka. Karena kasihan, Louis tak jadi pergi dan tetap tinggal untuk merawat Pierre. Pagi malam tanpa henti. Hingga suatu hari, waktu luka-lukanya sudah sembuh, Pierre mendengar keributan di luar rumah. Saat diperiksa, dia bingung kenapa rumahnya banyak tentara sedang makan. Louis di situ menjelaskan, tadi pagi ada rombongan tentara lewat minta makan. Ia lalu berinisiatif memasakkan makanan dari resep yang diajarkan Pierre. Ternyata tentara-tentara tersebut suka sampai menambah dan membayar uang lebih banyak. Karena kerepotan, Louis pun memperkerjakan anak panti asuhan untuk membantunya. Setelah para tentara pergi, Louis mengatakan ternyata menjual makanan lezat lebih menguntungkan dibanding hanya memasak untuk bangsawan.
Jadi, kenapa Pierre tak mencoba membuka tempat makan di mana orang-orang dari semua kalangan bisa makan dan dilayani sama seperti bangsawan? Awalnya Pierre tak setuju. Pierre malah mengusir Louis lagi. Tapi waktu Benjamin cerita kalau Louis lah yang merawat sang ayah ketika sakit kemarin, Pierre terdiam. Benjamin pun bilang mungkin ini bisa jadi kesempatan mereka untuk membalas perlakuan Duke. Pierre harus membuktikan dia bisa menghasilkan uang lebih banyak dari gajinya sebagai koki pribadi. Benjamin yakin suatu hari nanti orang-orang pasti akan mengikuti ide cerdas membuka tempat makan seperti ini. Mendengar itu, Pierre akhirnya setuju. Besok lusanya selesai mendekorasi tempat makan, Pierre menyuruh Louis menulis daftar menu makanan hari ini agar pengunjung tak bosan. Setiap harinya, Pierre akan mengganti menu-menu makanannya. Tak lama kemudian, Benjamin berlari memberitahu kalau ada pelanggan datang dan bisnis tempat makan pertama di Prancis itu pun dimulai. Monsieur du pain tranché, vous le souhaitez. Faisons un mini Si vous voulez bien me suivre. Vous désirez un petit peu de pain? Oui, très bien. Je suis ravi. Je vous aide. Je vous en prie, monsieur. Satu bulan berlalu, bisnis Pierre semakin ramai. Suatu hari, Hyacinthe datang. Ia ke sana untuk mengambil uang pajak tempat makan Pierre. Waktu sedang mengobrol, Louis tak sengaja masuk. Karena takut Hyacinthe mengenalnya dan melaporkan pada Duke, Louis buru-buru menutup wajahnya dengan keranjang. Lalu pergi dari sana. Di luar, Louis terdiam. Selama ini dia telah berusaha melupakan dendamnya pada Duke. Namun, melihat pelayan pribadi Duke ada di sini, seketika keinginan untuk balas dendam bangkit lagi. Esok hari, Louis yang tak ingin suatu saat nanti hilaf membunuh dan menjoreng nama baik Pierre memutuskan pergi. Menenangkan diri agar Pierre tak khawatir, Louis sudah menulis perpisahan. Membaca surat tulisan Louis itu, Pierre galau. Berhari-hari, dia tak bisa fokus memasak dan sering membuat kesalahan, mulai dari masak terlalu lama, salah pesanan, hingga makanan yang tak enak. Lama-kelamaan, tempat makannya pun mulai sepi pengunjung. Suatu hari, Pierre memberitahu Benjamin kalau uang mereka tak cukup lagi membeli bahan makanan. Benjamin di situ menasihati, seandainya sang ayah tak galau terus, pasti tempat makan mereka ini sukses. Tujuan orang-orang kesini untuk merasakan makanan lezat, bukan menonton pria tua galau gara-gara perempuan. Malamnya, Pierre berkunjung ke istana Duke. Pierre cerita, selama tak bekerja di sini dia membuka tempat makan, tapi berapa hari ini tempat makannya sepengunjung. Dengan sombong Duke bilang, apa yang Pierre lakukan adalah hal bodoh. Semua orang di Prancis ini tahu makanan enak itu cuma bisa dirasakan oleh para bangsawan saja. Orang-orang biasa tak akan pernah bisa mengerti bagaimana kelezatan suatu makanan. Karena sudah frustasi dengan kondisinya, Pierre pun minta maaf. Mungkin ucapan benar, Pierre lalu memohon bila Duke keberatan, dia ingin mengundang Duke datang ke tempat makannya besok lusa. Mendengar tawaran tersebut, Duke setuju. Asalkan setelah dia selesai makan di sana, Pierre harus menutup tempat makannya dan kembali bekerja di istana ini lagi. Esok pagi, dari informasi yang dia dapatkan, Pierre akhirnya menemukan keberadaan Louis. Wanita itu kini telah menjadi biarawati. Ketika bertemu, Pierre memberitahu kalau Duke akan datang ke rumahnya besok jika Louis mau mereka berdua bisa meracuni Duke bersama-sama. Ia sudah tak peduli lagi bila reputasinya hancur atau akan dihukum mati. Sekalipun bagi Pierre, yang terpenting sekarang adalah Louis tetap ada di sampingnya. Karena semenjak Louis tak ada, hatinya terasa hampa. Mendengar curahan isi hati barusan, Louis begitu terharu. Ia pun memutuskan pulang bersama Pierre.
Keesokan harinya, Duke bersama istrinya pergi ke rumah Pierre. Melihat tempat makannya sepi, Duke pun tersenyum senang. Tak lama kemudian, Pierre menyambut dan mempersilahkan mantan majikannya itu masuk. Ia lalu membawakan makanan pembuka untuk mereka berdua, yaitu Le Delicio, makanan yang kata beberapa bangsawan hanya cocok dimakan oleh babi. Duke pun tersinggung, namun melihat istrinya sangat menikmati makanan tersebut, Duke pun paksa ikut makan. Saat dia baru makan, Hyacinth memberitahu kalau di luar mendadak banyak sekali orang dari kalangan rakyat biasa datang. Orang-orang itu lalu duduk memenuhi bangku-bangku yang kosong. Karena tak sudi makan bersama rakyat, rendahan hati Duke ingin pergi, tapi tiba Louis muncul. Seketika ekspresi wajah Duke berubah. Agar tak dicurigai, dia berusaha tetap bersikap tenang. Louis kemudian berkata, sebenarnya tadi dia mau meracuni makanan Duke, tapi menurutnya orang sombong seperti Duke ini lebih pantas dapat hukuman sosial, agar tahu bagaimana rasanya direndahkan di depan banyak orang. Pierre lalu menunjukkan undangan yang dia bagikan di pasar kemarin. Undangan bertuliskan, bagi siapapun yang ingin makan bersama bangsawan Duke, maka bisa datang ke sini. Membaca itu, Duke benar-benar malu sampai hampir menangis. Ia bersumpah suatu hari nanti akan membalas perbuatan Pierre ini. Mendengar ancaman barusan, Louis menantang balik. Jika berani macam-macam, maka dia akan melaporkan seluruh perbuatan busuk kepada Raja Prancis. Asal Duke tahu Louis punya semua bukti yang bisa membuat Duke dihukum mati. Louis kemudian menarik rambut palsu lambang bangsawan Duke di depan orang-orang. Waktu Duke akan menampar Louis, Pierre langsung menahan tangannya, lalu memaksa Duke berlutut minta maaf atas segala dosa yang telah dilakukan pada Louis. Duke tak bisa berkata apa-apa, seluruh tubuhnya kaku karena terlalu malu. Sambil menahan tangis, Duke berlari kabur terbirit-birit. Melihat bagaimana hinaan bangsawan yang telah bertahun-tahun lamanya dia layani itu, Hyacinth syok. Di tengah kebimbangan, dari samping, dua pengunjung yang baru datang bertanya, apa masih ada meja kosong untuk mereka makan? Seketika, Hyacinth sadar selama ini dia telah salah mengabdi. Hyacinth akhirnya melepaskan wig tanda pelayan pribadi ke bangsawannya, lalu mulai membantu melayani orang-orang yang datang ke tempat makan Pierre. Dan inilah kisah awal mula tempat makan pertama di Prancis, atau yang di masa sekarang biasa kita sebut sebagai restoran. Nah, gimana nih teman-teman? Untuk alur filmnya seru banget ya. Dan buat kalian yang mungkin penasaran dengan alur film yang lainnya, jangan lupa nih untuk selalu pantengin terus channel ini ya. Dan kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.